Pernah nggak sih kamu punya rencana besar, tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana? Tugas ditunda, niat olahraga besok aja, belajar nanti setelah mood bagus. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Menunda itu kebiasaan yang dialami hampir semua orang, dan seringkali kita melakukannya tanpa sadar. Sebenarnya, menunda bukan cuma soal malas. Banyak orang menunda karena takut gagal, takut hasilnya nggak sesuai harapan, atau justru takut sukses dan harus menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Otak kita memilih zona nyaman karena memulai sesuatu terasa berat dan penuh ketidakpastian. Selain itu, menunda juga sering muncul karena kita merasa tugasnya terlalu besar. Saat sesuatu terlihat rumit, otak langsung mencari jalan keluar yang lebih mudah, seperti scrolling media sosial atau melakukan hal lain yang terasa ringan. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita kewalahan di awal. Faktor emosi juga punya peran besar. Saat sedang capek, stres, atau overthinking, fokus kita menurun. Di akhirnya menunda jadi cara cepat untuk menghindari rasa nggak nyaman. Padahal semakin ditunda, beban di pikiran justru makin berat. Lalu bagaimana cara memutus kebiasaan menunda ini? Langkah wisdom adalah sadar dan jujur ke diri sendiri. Akui bahwa kamu sedang menunda tanpa menyalahkan diri berlebihan. Kesadaran ini penting karena kita nggak bisa mengubah sesuatu yang nggak kita sadari. Langkah berikutnya, pecah tugas besar jadi langkah kecil. Jangan fokus ke hasil akhir yang jauh, tapi cukup pikirkan satu langkah sederhana yang bisa kamu lakukan sekarang. Mulai dari hal kecil akan membuat otak merasa lebih ringan dan nggak terintimidasi. Selain itu, tentukan waktu mulai, bukan cuma deadline. Banyak orang punya target selesai, tapi nggak pernah menentukan kapan harus mulai. Coba bilang ke diri sendiri, aku mulai jam ini, walau cuma 10 menit. Seringkali, setelah mulai, kita justru keterusan. Kurangi distraksi juga penting. Saat mau mulai, jauhkan dulu hal-hal yang bikin kita mudah terdistraksi. Nggak harus ekstrim, cukup buat kondisi yang mendukung fokus meskipun sebentar. Yang nggak kalah penting, ubah cara bicara ke diri sendiri. Daripada begitu, aku harus sempurna, lebih baik bilang, aku mulai dulu. Enggak apa-apa kalau belum rapi. Memulai dengan versi yang belum sempurna, jauh lebih baik daripada menunggu versi sempurna yang enggak pernah datang. Terakhir, hargai setiap progres kecil. Jangan tunggu hasil besar untuk merasa bangga. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Pelan enggak apa-apa, yang penting jalan. Menunda memang manusiawi, tapi bukan berarti enggak bisa diubah. Dengan memahami alasannya dan mulai dari langkah kecil, kamu bisa memutus siklus menunda dan mulai menjalani hidup yang lebih produktif dan tenang. Kalau dipikir-pikir, menunda seringkali bukan karena kita nggak punya waktu, tapi karena kita nggak tahu harus mulai dari mana. Pikiran terasa penuh, semua ingin dikerjakan sekaligus, akhirnya malah diam. Di titik ini, berhenti sejenak. Mulai menarik napas bisa jadi langkah awal yang sederhana tapi penting. Kita juga sering terjebak menunggu mood, merasa harus semangat dulu baru mulai. Padahal kenyataannya mood justru datang setelah kita bergerak. Saat kita memulai walau sedikit, energi perlahan akan mengikuti. Ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain terlihat produktif bisa bikin kita minder dan makin menunda. Padahal setiap orang punya ritme dan perjuangan masing-masing yang nggak selalu terlihat. Menunda kadang muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Standar yang terlalu tinggi membuat kita takut salah. Akhirnya, daripada merasa gagal, kita memilih untuk tidak mulai sama sekali. Di sisi lain, lingkungan juga berpengaruh besar. Ruangan yang berantakan, notifikasi yang terus masuk, atau suasana yang tidak mendukung bisa membuat fokus mudah pecah. Mengubah sedikit lingkungan bisa berdampak besar pada kebiasaan kita. Belajar mengenali waktu produktif diri sendiri juga penting. Ada orang yang fokus di pagi hari, ada yang justru lebih hidup di malam hari. Menyesuaikan jadwal dengan ritme tubuh bisa membantu mengurangi rasa berat saat memulai. Saat rasa malas datang, jangan langsung melawan dengan paksaan berlebihan. Coba ajak diri sendiri bernegosiasi. Katakan cukup 5 menit saja. Seringkali, 5 menit itu berubah jadi lebih lama. Menunda juga bisa berkurang saat kita punya alasan yang jelas. Bukan sekadar harus, tapi sisi kenapa ini penting buat aku. Tujuan yang bermakna akan memberi dorongan yang lebih kuat daripada sekadar kewajiban. Mencatat progres sekecil apapun bisa membantu menjaga motivasi. Melihat bukti bahwa kita sudah bergerak akan membuat otak lebih percaya bahwa kita mampu melanjutkan.
Kalau suatu hari kita kembali menunda, jangan langsung merasa gagal. Perubahan kebiasaan memang nggak selalu lurus, dan naik dan turun, dan itu bagian dari proses. Yang terpenting adalah kembali bangkit tanpa drama berlebihan. Daripada menyalahkan diri, lebih baik bertanya, langkah kecil apa yang bisa aku lakukan sekarang? Pelan-pelan kebiasaan memulai akan terbentuk. Awalnya terasa dipaksa, tapi lama-lama akan jadi lebih alami. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat besar tanpa aksi. Saat kita berhenti menunda, hidup terasa lebih ringan. Pikiran nggak lagi penuh dengan beban tugas yang tertunda. Ada rasa lega karena kita memilih bertindak. Produktif bukan berarti sibuk terus, tapi mampu melakukan hal penting tanpa terus menundanya. Kita tetap boleh istirahat asal bukan lari dari tanggung jawab. Pada akhirnya, memutus kebiasaan menunda adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Karena setiap langkah yang kita mulai hari ini adalah hadiah untuk masa depan kita. Seringkali kita menunda karena pikiran kita terlalu ramai oleh kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan hasil yang tidak sempurna, komentar orang lain, atau kegagalan yang memalukan. Padahal, semua itu masih sebatas asumsi yang belum tentu menjadi kenyataan. Menunda juga bisa menjadi tanda bahwa kita butuh istirahat, bukan menyerah. Tubuh dan pikiran yang lelah akan sulit diajak fokus. Mengenali batas diri dan memberi jeda yang sehat justru membantu kita kembali melangkah dengan lebih jernih. Dan kalanya kita menunda karena kehilangan arah. Kita sibuk mengerjakan banyak hal, tapi lupa apa yang sebenarnya ingin kita capai. Mengingat kembali tujuan awal bisa menyalakan lagi semangat yang sempat redup. Kebiasaan menunda sering diperkuat oleh rasa nyaman sesaat. Menonton, rebahan atau menunda 1 jam terasa menyenangkan di awal, tapi meninggalkan rasa bersalah di belakang. Memahami konsekuensi ini membantu kita lebih sadar dalam memilih. Saat kita berani mulai, meski dengan rasa ragu, kepercayaan diri perlahan tumbuh. Setiap tugas yang diselesaikan, sekecil apapun, memberi sinyal ke diri sendiri bahwa kita mampu. Menunda juga bisa dikurangi dengan membuat rutinitas sederhana. Bukan jadwal ketat yang melelahkan, tapi pola kecil yang konsisten. Rutinitas membantu otak bekerja tanpa banyak drama. Kadang kita perlu mengubah cara memandang tugas. Bukan sebagai beban, tapi sebagai sarana belajar dan bertumbuh. Sudut pandang ini membuat proses terasa lebih ringan. Dukungan dari orang lain juga bisa membantu. Bercerita, saling mengingatkan, atau sekadar ditemani saat mulai bisa mengurangi rasa berat. Kita tidak harus selalu berjuang sendirian. Saat gagal memulai, jangan menganggap diri lemah. Anggap aja itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah cara, waktu, atau kondisi. Setiap orang punya versi perjuangannya sendiri. Tidak adil membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Fokuslah pada langkahmu hari ini. Semakin sering kita menunda, semakin besar rasa cemas yang menumpuk. Sebaliknya, semakin cepat kita mulai, semakin cepat pula rasa tenang datang. Memulai tidak selalu harus besar dan berani. Kadang cukup dengan membuka laptop, menulis 1 kalimat atau berdiri dan bersiap. Dari situlah momentum lahir. Keberanian seringkali bukan datang sebelum bertindak, tapi muncul setelah kita bergerak. Jangan menunggu rasa siap, karena siap itu dibentuk lewat aksi. Pelan-pelan kita belajar bahwa menunda bukan solusi. Menghadapinya, walau terasa berat, jauh lebih melegakan daripada terus menghindar. Dan saat kita memilih untuk mulai hari ini, sekecil apapun langkahnya, itu sudah cukup untuk memutus rantai menunda yang selama ini menahan kita. Menunda juga sering berkaitan dengan rasa takut dinilai. Kita khawatir hasil kerja kita tidak cukup bagus di mata orang lain. Padahal, sebagian besar orang lebih fokus pada urusannya sendiri daripada menghakimi kita. Ada kalanya kita terlalu banyak berpikir sampai lupa bergerak. Pikiran berputar-putar mencari cara terbaik, waktu terbaik, dan kondisi terbaik. Akhirnya semua itu hanya berhenti di kepala tanpa pernah diwujudkan. Memulai dengan kondisi yang tidak ideal bukanlah kesalahan. Justru dari situ kita belajar dan memperbaiki. Menunggu semuanya sempurna hanya membuat kita semakin jauh dari kemajuan. Menunda juga bisa menjadi kebiasaan yang diwariskan dari hari ke hari. Sekali kita terbiasa menunda, otak menganggap itu normal. Pengubahnya memang butuh waktu, tapi sangat mungkin dilakukan. Memberi batas waktu kecil pada diri sendiri bisa membantu. Bukan untuk menekan, tapi untuk memberi arah. Tanpa batas, waktu akan mudah terbuang tanpa terasa. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum selesai, sampai lelah melihat apa yang sudah kita lakukan. Mengingat pencapaian kecil bisa memberi dorongan untuk terus maju. Saat kita mulai mengerjakan sesuatu, pikiran seringkali lebih tenang dibanding saat hanya memikirkannya. Ternyata,
Yang paling melelahkan bukanlah mengerjakan, tapi membayangkan. Menunda juga bisa berkurang saat kita belajar berkata tidak. Terlalu banyak komitmen membuat energi terpecah, dan akhirnya semua tertunda. Memilih yang penting adalah bentuk menghargai diri. Mengatur ekspektasi yang realistis membuat proses terasa lebih manusiawi. Kita tidak harus selalu produktif setiap saat. Ada hari cepat, ada hari lambat, dan itu wajar. Jika suatu hari kita kembali ke kebiasaan lama, jangan menyerah. Perubahan bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal mau bangkit lagi setiap kali terjatuh. Mengganti kebiasaan menunda dengan kebiasaan memulai akan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita menjadi lebih percaya bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang. Rasa bangga kecil setelah menyelesaikan sesuatu adalah bahan bakar yang kuat. Perasaan ini yang perlahan mengalahkan keinginan untuk menunda. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menumpuk menjadi perubahan besar di masa depan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting terus bergerak. Menunda membuat waktu terasa cepat habis tanpa hasil. Sebaliknya, memulai membuat waktu terasa lebih bermakna, karena ada progres yang nyata. Dan ketika kita sadar bahwa kita punya kendali atas pilihan untuk mulai, disitulah kekuatan sebenarnya muncul. Menunda juga sering muncul karena kita merasa sendirian menghadapi beban hidup. Saat semua terasa harus ditanggung sendiri, memulai apapun jadi terasa berat, padahal mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah langkah berani, bukan kelemahan. Ada momen ketika kita menunda karena terlalu lama hidup di masa lalu. Penyesalan dan kesalahan yang sudah terjadi membuat kita ragu untuk melangkah lagi. Namun, apapun yang terjadi kemarin tidak menentukan apa yang bisa kita mulai hari ini. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal proses adalah tempat kita belajar dan bertumbuh. Saat kita berdamai dengan proses, keinginan untuk menunda perlahan berkurang. Menunda juga bisa menjadi bentuk pelarian dari keputusan besar. Kita tahu harus memilih, tapi takut salah arah. Memahami bahwa tidak ada keputusan yang benar 100% bisa membantu. Kita lebih berani melangkah. Membangun kebiasaan memulai bisa dimulai dari rutinitas pagi yang sederhana. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk memberi sinyal pada diri sendiri bahwa hari ini kita siap bergerak. Saat kita berhasil mengalahkan keinginan menunda sekali saja, itu sudah sebuah kemenangan. Kemenangan kecil ini penting untuk dirayakan. Meski hanya dengan rasa puas di dalam hati, menunda sering membuat kita terjebak di kepala sendiri. Begitu kita mulai bertindak, fokus berpindah dari pikiran ke kenyataan. Dan seringkali, kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan. Belajar memaafkan diri sendiri adalah bagian penting dari proses ini. Kita tidak bisa membangun kebiasaan baru dengan terus menghukum diri atas kebiasaan lama. Menunda juga bisa berkurang saat kita memiliki struktur yang jelas. Daftar sederhana tentang apa yang perlu dilakukan hari ini bisa membuat pikiran lebih teratur dan tenang. Saat energi terasa rendah, tidak apa-apa menurunkan target. Yang penting tetap ada gerakan, sekecil apapun. Berhenti total justru membuat kita makin sulit memulai lagi. Semakin sering kita memulai, semakin kita percaya pada kemampuan diri sendiri. Kepercayaan diri ini tumbuh dari pengalaman, bukan dari motivasi sesaat. Ada rasa lega yang hanya bisa dirasakan setelah kita berhenti menunda dan benar-benar bergerak. Rasa ini menjadi pengingat bahwa memulai selalu lebih baik daripada menghindar. Menunda membuat kita terus hidup di bayang-bayang tugas. Mulai membuat kita hadir penuh di momen sekarang. Setiap hari memberi kita kesempatan baru untuk memilih. Menunda lagi, atau mencoba melangkah sedikit lebih maju. Dan saat kita memilih untuk melangkah, walau dengan langkah kecil dan ragu, kita sedang membuktikan bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan menunda. Pada akhirnya, menunda bukan tentang siapa kita, tapi tentang kebiasaan yang bisa diubah. Kita tidak harus menunggu siap, berani atau sempurna untuk mulai. Cukup mulai dari langkah kecil hari ini, karena dari situlah perubahan besar perlahan terbentuk. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak, kamu sedang menghargai waktu, energi, dan masa depanmu sendiri. Jadi bukan soal seberapa cepat kamu melangkah, tapi soal keberanian untuk tidak terus menunda dan mulai sekarang juga.